Pada hari ini, Rabu, 20 Desember 2023, sidang terbuka Universitas Indonesia melaksanakan pengumuman guru besar atas nama Profesor Hari Budi Santoso, Sarjana Komputer, Magister Komputer, Doctor of Philosophy, Profesor Dr. Putu Wuri Handayani, Sarjana Komputer, Master of Science, dan Profesor Dr. Indra Budi, Sarjana Komputer, Magister Komputer, sebagai guru besar tetap Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Dan dengan ini, sidang terbuka Universitas Indonesia saya buka. Pidato pengukuhan guru besar bidang ilmu sistem interaksi dengan judul menghadirkan sisi manusia dalam pembelajaran berbantuan komputer melalui riset sistem interaksi. Para hadirin yang saya hormati dan muliakan, di era digital ini kita menikmati kemudahan dan aksesibilitas yang belum pernah ada sebelumnya. Inovasi teknologi muncul di berbagai sektor. Di sektor ekonomi misalnya, kemudahan ini tampak melalui kemampuan masyarakat membeli produk dari ujung jari mereka atau melalui perangkat mobile. Fenomena kedatangan paket belanja ke rumah masyarakat mencerminkan kemudahan membeli produk di era digital saat ini. Adapun di dunia pendidikan, teknologi telah membuka peluang baru melalui penggunaan aplikasi e-learning di berbagai level pendidikan, terutama di perguruan tinggi. Dan ini diperkuat oleh Massive Open Online Course atau MOOC yang berkembang di Indonesia. UI mendorong dosen-dosennya untuk aktif berpartisipasi dalam pengembangan MOOC yang tidak hanya dapat memperkaya sumber belajar, tetapi juga membuka berbagai peluang baru, termasuk program seperti MOOC untuk kredit akademik, MOOC non-kredit, dan pre-university. Future of Job Reports pada tahun ini mengungkapkan bahwa diperkirakan pada tahun 2027 hampir setengah dari aktivitas kerja akan dikelola oleh otomatisasi. Fakta tersebut mengingatkan bahwa kebutuhan akan kajian-kajian sistem interaksi sangat tinggi agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antara desain aplikasi dengan perspektif pengguna aplikasi. Lantas apa sebenarnya sistem interaksi? Sistem interaksi terkait erat dengan Human Computer Interaction atau HCI, suatu bidang multidisiplin yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan teknologi. Dan sebagai sebuah kajian, sistem interaksi tidak hanya beririsan dengan HCI. Bidang HCI muncul pada tahun 1982 dengan konferensi pertama Human Factors in Computing System, sementara HCI mulai mendapatkan bentuknya sebelum itu dengan hadirnya buku Software Psychology dan esai berjudul As We May Think oleh Vannevar Bush. Kajian sistem interaksi berkaitan erat dengan aspek kemudahan, efektivitas, efisiensi, dan keamanan aplikasi melalui kajian atas bentuk interaksi pengguna dengan aplikasi-aplikasi dengan berbagai bentuk antarmuka, sebagaimana dapat dilihat dalam salin dia. Dan sistem interaksi sendiri telah berperan penting dalam membentuk cara manusia berkomunikasi dengan komputer dan berbagai teknologi lainnya, sehingga memberikan dampak signifikan terhadap bidang ilmu komputer itu sendiri. Sistem interaksi juga memberikan kontribusi yang signifikan pada bidang non-ilmu komputer dengan memungkinkan cara yang lebih efektif dan ramah pengguna bagi manusia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada faktanya tidak jarang ketika kita menemukan kesulitan atau yang biasa dikenal juga dengan istilah pain points saat menggunakan aplikasi-aplikasi yang digunakan secara luas oleh masyarakat. Dalam salin dia, kita bisa melihat contoh sederhana dari peta perjalanan pengguna yang sedang mencari baju secara daring, dan dari ilustrasi tersebut si pengguna mengalami sejumlah pain points, misalnya saat mencoba menemukan ukuran baju atau mencoba mencari model baju dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan ilustrasi sebelumnya muncul pertanyaan reflektif. Apakah ketidakmampuan atau kesulitan dalam menggunakan sebuah produk itu kita alami sendiri atau juga dialami oleh pengguna lain? Atau karena kita kurang pintar, ataukah sebenarnya sedang terjadi sesuatu yang kurang tepat dalam desain produk tersebut? Pertanyaan tersebut juga dirasakan oleh Donald Norman. Beliau seorang peneliti terkemuka di bidang user experience
dan ia menyampaikannya dalam bukunya yang berjudul The Design of Everyday Things. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkembangan bidang sistem interaksi dalam lingkup akademis bersandar pada praktik tridharma perguruan tinggi yang akan saya bahas secara bertahap. Dalam domain pendidikan, pengembangan mata kuliah sistem interaksi mencakup berbagai aspek dari sejarah interaksi manusia komputer, kognisi manusia, proses desain interaksi, model kumpulan dan analisis data, serta evaluasi desain prototipe. Dan penelitian di bidang sistem interaksi berfokus pada upaya peningkatan pemahaman kita tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi. Dan ilustrasi dalam Salendia menunjukkan apa yang telah dan sedang dilakukan di Fasilkom UI. Kontribusi dalam pengabdian kepada masyarakat dalam 3 kategori utama: sesi berbagi pengetahuan dalam pengembangan aplikasi, program pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan aplikasi yang spesifik. Penulisan buku merupakan langkah penting untuk menjangkau audiens yang lebih beragam. Nah, ini berbeda tentunya dengan journal papers ataupun artikel di proceeding konferensi. Dan salah satu inisiatif pengembangan komunitas yang telah kami selenggarakan dan dapat dijadikan model untuk strategi pengembangan komunitas di masa depan adalah program Developing Online Education, seminar dan workshop. Dan dalam agenda Brownback Session yang berseri, kami juga berhasil mengangkat berbagai topik penting, termasuk virtual reality, computational thinking, dan online collaborative learning. Bapak Ibu yang saya hormati, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan menjadi kunci dari peluang keberadaan data yang besar. Interaksi pengguna terhadap sistem menjadi pintu awal diperolehnya berbagai jenis data dan berpengaruh terhadap upaya memperolehnya. Mengacu pada publikasi Hasibuan pada tahun 2020, interaksi tersebut merupakan bagian kunci dalam siklus end-to-end dari sistem otomatisasi. Pada bagian ini saya akan menyampaikan celah dan peluang dalam pembelajaran berbantuan komputer saat ini. Pengalaman belajar yang tidak memuaskan saat menggunakan sistem e-learning dapat memiliki dampak negatif. Dan memanfaatkan data berlimpah dari sistem e-learning untuk analisis pembelajaran merupakan suatu tantangan penting dan signifikan. Sistem e-learning dapat menghasilkan jumlah data yang besar, termasuk data pengguna, data interaksi, data tugas, dan banyak lagi. Sebagai gambaran, bila kita mendapatkan sekitar 57.000 records di log aktivitas per hari di learning management system kita, ini berarti sekitar 1,7 juta records per bulan, atau sekitar 27 juta record per tahun. Tentu penuh insight tentang proses belajar mahasiswa. Para hadirin yang kami hormati, bagaimana gambaran riset sistem interaksi? Berikut ini adalah gambaran riset sistem interaksi yang memiliki beberapa karakteristik Bapak sekalian. Yang major dari riset sistem interaksi dapat dikategorikan menjadi design science dan behavioral science. Dan kontekstualisasi user-centered design dalam domain pendidikan, kita dapat menyebutnya sebagai learner-centered design. Dan seperti apakah gambarannya? Dan saat merancang mata kuliah yang didukung oleh pemanfaatan teknologi, prinsip desain yang berpusat pada pengguna seyogyanya digunakan sebagai acuan. Perspektif dari pembelajar perlu diperhatikan, dan desain antarmuka perlu dirancang secara interaktif, intuitif, dan ramah pengguna. Nah, ilustrasi yang Bapak Ibu saksikan memperlihatkan hasil penelitian kami berkaitan dengan pain points yang dirasakan oleh pembelajar. Dan di antara contoh aplikasi desain science dalam kajian sistem interaksi adalah mendesain antarmuka forum diskusi daring. Dan riset yang kami lakukan berkaitan dengan desain antarmuka tersebut menggunakan model community of inquiry yang melibatkan cognitive presence, teaching presence, dan social presence. Adapun di antara contoh aplikasi behavioral science dalam kajian sistem interaksi adalah melakukan evaluasi pengalaman pengguna dalam menggunakan beberapa tools dalam memfasilitasi kegiatan belajar. Dari evaluasi yang dilakukan, diperoleh pengalaman berkesan, atau memorable experience, dan pengalaman yang kurang berkesan atau pain points. Dan berikut adalah daftar referensi dari citasi yang digunakan dalam Salendia ini. Mengakhiri pidato ini, apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada para hadirin
keluarga, rekan sejawat, dan segenap undangan atas doa dan kehadiran dalam acara pembukaan ini. Saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan baik dalam penyampaian pidato maupun dalam penerimaan hadirin pada pengukuhan ini. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Hari Budi Santoso, Sarjana Komputer, Magister Komputer, Doktor of Philosophy. Saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudara sampaikan, dan saya ucapkan selamat bahwa saudara telah dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia.